Masuk malam. Oke teman-teman, jadi ini ada motor Speed ya, punya masnya ini. Dia mengalami berbet katanya. Masalahnya sepele teman-teman, perhatikan nih. Jadi ini penyakitnya. Ya, simpel banget ya teman-teman. Jadi penyakit berbet ini. Jadi ketika ini bocor, karbu itu terjadi kebocoran ya teman-teman ya. Karena ini yang kemana? Ini adalah yang ke ais ya teman-teman, ais ini. Kalau menurut saya biar tarikannya lebih enak, nanti dimatikan aja atau ditutup aja biar gini lagi ya teman-teman. Penyebabnya sebenarnya karena faktor Rusia ya, ini faktor Rusia yang bikin seperti ini. Coba saya posong, nanti saya masukkan. Jadi bensinnya nggak masuk ya teman-teman. Kalau diisep ini dia keluar, artinya normal ya teman-teman. Ya ini coba, ini yang dari bensin. Nah ini yang dari isapan ya, coba isap, nanti ini pasti keluar bensinnya. Nah artinya apa? Artinya normal. Jadi katanya masnya ini berbet ya, nggak enak ya bang ya. Betul Pak, nggak enak, jadi buat jalan itu nggak enak, berbet. Tadinya curiga ke karbu, tapi ternyata belum sampai karbu udah ketemu ya dari masalah ini. iya benar. Dan saya juga yakin lah nanti kita pasang dan kita buktikan ya. Oke Pak, makasih Pak, siap. Itu doang. Jadi bukan karbunya intinya. Di aki bisa mati Pak, bisa mati aki. Sangat pintar, coba dicek dulu. Harusnya sih nggak mati. Mumpung masih ini kasih ori, ini ori Pak, garansi. Iya. 130 gitu. Saya yang bikin aja, nggak buru-buru kan? Enggak Pak. Nah, sekarang tinggal iya kiproknya. Ketahuan kan begitu ya, sibuknya mati. Iya. Sek. Berarti nggak ada arus yang masuk ke sini kan? Nggak ada arus yang masuk ke aki ini. Nanti kalau kayak gini ya mogok terus motornya, nggak kelar. Sekarang juga nggak hidup Pak ya? Hah? Sekarang juga nggak hidup kan? Nggak bakal hidup. Nggak bakal hidup, kayak hilang pengapian gitu. Kita coba kiproknya cek dulu ya. Oke teman-teman, mengacu kepada masalah yang kedua, yaitu ketika lepas aki mati ya. Jadi akinya juga sering tekor kata yang punya sebelumnya ya, sebelum ini. Langsung aja kita cek bagian pengapiannya teman-teman. Karena curiga kiprok, tapi kita nggak masalah, kita cek dulu di bagian spoolnya. Jadi kita langsung spool aja utamanya ya teman-teman. Di situ ada 3 kabel, putih dan kuning. Kita fokus ke putih ya teman-teman, karena putih ini sumber daripada arus yang menuju kiprok atau sumber daripada pengapian teman-teman. Nah, kita tancapkan dulu ya dari kiproknya yang kuning dan juga yang putih, lalu kita tempelkan soketnya ya, kita colok langsung kita tempelkan ke bodi. Apakah dia mercik teman-teman atau enggak? Di sini langsung dari kiprok yang kuning dan putih apinya gede ya, apinya besar ya ketika dikonsletin ke bodi melalui jumper ya teman-teman. Nah
kita langsung penasaran ya, kita coba lagi ketika ada kiproknya dan kita cek keluaran yang warna merah teman-teman. Yang warna merah kita jumper, kita tempelkan di body. Nah ternyata hilang teman-teman. Jadi warna merah yang keluar itu hilang. Justru warna merah itu yang penting ya, sumber daripada pengapiannya setelah melewati kiprok, karena bit ini menganut kelistrikan DC teman-teman. Teman-teman, jadi punya masnya ini punya masalah kedua, yaitu jika akinya dilepas dia itu mati ya teman-teman, motornya itu mati. Berawal dari starternya yang nggak mau hidup. Tadi masnya katanya, Bang tolong hidupin, udah jadi, udah oke. Udah mantep Pak. Iya, berarti penyakitnya Apa penyakitnya, ini Pak? kiprok. Ini kiproknya saya ganti lagi. Jadi masalah aslinya kiproknya ya teman-teman. Jadi dia nggak ngisi ke arus, ke aki. Jadi ketika akinya dicabut, tanda-tanda kiprok itu adalah mati teman-teman, buat teman-teman semua. Ini akinya masnya katanya baru nih, emang bener baru tuh. Bener baru. Tadi saya coba pakai kiprok lain, ternyata ini bukan pasangannya ya teman-teman, atau error juga kiproknya. Jadi kiproknya 2 kali saya ganti. Emang sih kiproknya emang agak sedikit error ya sebelumnya, karena second juga. Tapi ternyata saya coba ganti yang baru nih teman-teman, dan hasilnya tanpa aki pun dia hidup ya. Jadi untuk motor seperti ini, motor beat lama itu tanpa aki harusnya hidup teman-teman. Jadi dia nggak hidup, masa udah beli aki baru. Nah kalau pakai aki dia hidup, cuman karena aki setrumnya habis, jadi dia berbet lagi atau mati lagi, mogok lagi seperti itu. Kalau sekarang saya jamin nggak bakal mogok lagi. Karena apa? Karena setrumnya udah gede ya teman-teman, bisa dilihat di sini. Coba Bang nyalain Bang. Selak aja, selak kayak gitu. Ini nggak bakal mati lah ya. Jadi kalau ini udah nggak mati. Yang benar plastik ini udah itu. Kalau udah begini teman-teman, setrumnya udah gede. Setrumnya dari 10 tadi masih bagus, soalnya dicek dari 10. Kalau mau ngecek dari situ teman-teman dicek dari sini putihnya. Pakai ini juga bisa, di konsleting ke body juga bisa. Seperti itu ya teman-teman, nanti saya jelaskan lagi. Oke, udah mantap ya Bang. Oke, siap, makasih Pak. Oke teman-teman, saya coba jelaskan lagi sedikit ya masalah beat lama ini. Jadi yang pertama itu masnya bilang intinya motornya berbet ya, sempat mogok juga, terus dibelikin aki baru ya teman-teman. Tadi udah lihat juga, setelah ganti aki baru dia berbet lagi, dibawa ke Kebumen Motor 1 ya. Seperti tadi begitu dicek, saya pastikan cuma selangnya ya, cuma selangnya yang bocor di bagian yang menuju ke ice-nya. Saya coba coba pakai pelor ya, saya matikan sekalian, karena itu sumber masalah ya teman-teman. Kadang-kadang seperti itu, kendor pun jadi bikin masalah berbet ya, atau larinya nggak ada. Setelah itu saya coba nyalain, masih berbet teman-teman. Ternyata apa? Ternyata jadi akinya habis, setrumnya habis. Ketika dicas nyala teman-teman. Ketika saya coba cabut akinya, dia nggak mau hidup motornya teman-teman. Jadi makanya saya mengarah ke kiprok. Ini pasti kiprok nih, antara 2 ya, sepul dan kiprok. Pertama saya cek sepulnya dulu. Pengapian ada 3 ya, jalur yang dari sepul itu ada 3, 1 kuning, putih, dan 1 lagi biru leres putih. Biru leres putih itu adalah dari pulsar ya teman-teman. Kita fokus kedua, yang kuning itu kita jumper pakai kabel, kita tempelin di body ya, tempelin body sambil disela. Ternyata mercik teman-teman, apinya pun gede. Terus kedua yang kuning juga sama, mercik, apinya gede. Saya yakin untuk sepulnya bagus. Oke, kita lari lagi ke bagian kiprok. Kiprok bagian yang keluar yang warna merah teman-teman, hati-hati ya, ini yang warna merah aja kita coba pakai test pen. Masalahnya kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati teman-teman. Nah setelah itu saya pastikan kiproknya,
saya pastikan kiproknya udah saya coba akalin ya, pinnya saya jepit ya biar kencang, ternyata malah justru nggak mau. Saya ganti kiprok 2 teman-teman, kiproknya kiprok second juga. Saya pikir masih bagus ya, saya juga udah lupa karena udah lama banget, karena dia buru-buru ya mau dipakai buat ngantar barang. Saya coba dua-duanya tetap nggak mau teman-teman. Pengeluaran yang merah itu nggak mau, jadi harusnya keluaran yang merah itu kan langsung ke aki ya. Aki plusnya saya coba juga nggak mau nyala, pakai tes pen pun nggak mau nyala. Akhirnya saya ganti lagi yang baru, pakai yang baru dia mau nyala teman-teman. Setelah nyala, nah ketika dinyalain itu tanpa aki, motor itu nyala, motor Beatnya yang lama itu nyala. Ketika dinyalain tanpa aki nyala, itu berarti udah begini teman-teman. Nah sekarang masalah di aki teman-teman, akinya tekor. Akhirnya saya harus coba dulu motornya, karena udah pasti nih untuk pengisiannya pasti udah oke lah ya, karena yang merah itu udah nyala. Akhirnya begitu nyala ya masalahnya selesai teman-teman. Jadi ada 2 masalah ya. Yang pertama yaitu selangnya yang ke ais itu bocor. Yang kedua adalah kiproknya, intinya kiproknya bermasalah. Jadi yang punya sampai ganti aki teman-teman. Nah kalau ganti aki motornya langsung nyala, karena apa? Di situ pengapiannya ngambilnya dari aki teman-teman. Ketika akinya dicabut, motornya langsung mati, nggak mau nyala, seperti itu ya. Yang seharusnya untuk Beat lama tanpa aki itu nyala. Oke ya, itu aja sih sharingnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, buat teman-teman semua yang mungkin mengalami hal seperti itu ya. Jadi memang harus jeli dan harus paham untuk tentang kelistrikan sepeda motor. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang awam yang masih belajar. Oke, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya. Udah. Hasil akhirnya mantap nih. Udah selesai ya Kang ya. Udah nggak merebut ya. Coba buat lari dah, tarikannya enak nggak? Saya yakin enak lagi. Coba lari, cobain. Oke teman-teman, jadi tadi kotak-atik kan di kiprok ya intinya ya. Enak udah. Tenaganya gede lagi. Gini dong. Ya. Oke. Saya seneng ya mas ya. Akinya bermasalah. Ternyata kiproknya yang bermasalah. Kiproknya udah diganti, udah oke.